ayam mati di lumbung padi. Demikian peribahasa lama yang masih relevan untuk menyatakan betapa tanah air kita memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun kehidupan rakyatnya masih banyak yang susah. Yang ini juga, heboh beras plastik membuat banyak orang jadi pakar kesehatan. Beras-beras dalam negeri dari sentra produksi seperti di wilayah Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini bagaimana? Biar hasil produksinya kelas juara, kalau ketemu infrastruktur dan sarana transportasi seperti ini, ujung-ujungnya juga sama saja. Yang namanya mencukupi kebutuhan, mesti melewati jalan panjang yang penuh dengan perjuangan. Benar-benar tidak beres, saudara-saudara. Lihat istana, kayak marut-marut, merawut lah. Dikiranya gampang. Turu sak gleta omah akeh. Ini saya sedang pura-pura naik motor atau sedang mempraktekkan ilmu padi ya, yang katanya makin berisi makin merunduk. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karikatur Negeri bersama pembawa acara kesayangan Anda, Soleh Solihun. Saudara-saudara, yang namanya peribahasa ayam mati di lumbung padi rasanya makin lama makin jadi kenyataan di negeri ini. Benar begitu kan? Kalau makin banyak koruptor yang suka mencuri uang rakyat, terus harga-harga kebutuhan hidup yang melambung tinggi, para petinggi negeri ini malah sibuk dengan urusan ini dan itu yang jauh sekali dari kepentingan rakyat kecil seperti saya, Anda, dan kita semua. Ini kan bahaya sekali, saudara-saudara. Yang terjadi bukan hanya ayam mati di lumbung padi, tapi juga bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Alias rakyat negeri ini tidak ada yang mengurusi nasibnya. Benar-benar tidak beres, saudara-saudara. Indonesia, negeri yang indah dan mempesona. Kalau kenyataannya wilayah Seko Luwu Utara Sulawesi Selatan ini masih terisolasi, anggap saja jadi jalan untuk memunculkan semangat kemandirian. Pandai besi ini misalnya menempa dan membuat rupa-rupa peralatan yang dibutuhkan masyarakat di sana. Bukan parang sembarang parang, parang besi kawan Pak Tani. Lihat saja bapak kita ini, namanya juga hidup di pedesaan. Setiap hari kerjanya ya seperti ini. Tadi itu bikin apa, Pak? Itu pondok untuk ditempati bermalam. Untuk karena sekarang sudah musim padi mau berbuah, jadi itu tempat bermalam. Hidup mandiri, bekerja dengan peralatan bikinan kampung sendiri bukan hanya monopoli para petani. Anak-anak muda kita ini juga tinggal di gubuk minimalis seperti ini bukan untuk menjaga sawah menjadi petani, tapi untuk bersekolah, saudara-saudara. Wilayah Seko Luwu Utara ini kampung-kampungnya berjauhan dan susah sekali sarana transportasinya. Makanya sebagian dari mereka mesti sedia membangun gubuk untuk tempat tinggal sementara selama menempuh pendidikan lanjutan. Jadi pelajar, tugasnya memang belajar. Kalau tinggal di wilayah pinggiran, lebih banyak lagi pengalaman yang bisa didapatkan. Sekolah lanjutan ini juga sudah bertahun-tahun terkenal dengan tingginya tingkat kelulusan. Untuk remaja-remaja kita ini, pelajarannya bertambah lagi. Hidup sederhana, tinggal di gubuk derita, gubuk perjuangan, jauh dari keluarga dan handai taulan. Kalau anak kota, pulang sekolah bisa ke mall untuk nongkrong dan cuci mata. Beda lagi dengan para pelajar kita ini. Pulang sekolah, main ke kebun mencari sayuran untuk dimasak bersama.
Luar biasa sekali anak-anak muda kita ini. Masak bersama, makan bersama, semua dilakukan bersama-sama. Mau bagaimana lagi? Kalau jauh dari perhatian pemerintah, jauh dari keluarga, hidup mandiri seperti ini memang harus dilakukan dengan penuh ketabahan. Belajar keras, bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam setiap aktivitas. Kapan mereka menikmati masa muda yang ceria dan penuh tawa coba? Apanya mudah-mudahan karena menderita kayak begini sekolah toh. Semoga semuanya mencapai cita-cita. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Zaman dulu pantun jenaka semacam itu jadi pelajaran dasar bagi kita semua. Biar kelihatan sederhana, tapi pantun semacam itu bisa jadi hiburan di tengah segala macam persoalan, sekaligus jadi peringatan bagi mereka yang sedang berkuasa. Bahwa rakyat kecil negeri ini sederhana saja keinginannya. Kalau perutnya kenyang, senanglah hatinya. Nah, kalau untuk urusan gendang gendut tali kecapi yang sederhana saja tidak bisa mengatasi, bagaimana urusan lain yang lebih canggih dan lebih utopis yang jadi tuntutan kelas menengah coba? Benar-benar tidak beres saudara-saudara. Terima kasih telah menyaksikan Karikatur Negeri bersama pembawa acara kesayangan Anda, Soleh Solihun. Semoga yang tidak beres jadi beres, yang beres tambah beres. Sampai jumpa Kamis depan jam 8:30 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.